Pemirsa, akibat hujan dengan intensitas tinggi selama sepekan terakhir menyebabkan sejumlah wilayah di perbatasan di Kabupaten Sanggau terendam banjir. Hujan lebat di Kabupaten Pati mengakibatkan beberapa sungai meluap dan pemukiman ikut terendam banjir. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan wisata Danau Toba di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Minggu sore. Diguyur hujan deras dalam beberapa hari belakangan, sejumlah wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terendam banjir. Banjir merendam rumah warga di beberapa titik di Pangkal Pinang. Swastiastu, Pak. Membonjol terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fadilah Diah Ayu Saraswati dengan 3 NIM belakang 213. Saya Zara Zulfati Zakia dengan 3 NIM belakang 214. Saya Hafsami Fatimah dengan 3 NIM belakang 226 dan kami dari kelompok 8. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu topik dari epidemiologi khusus yaitu man-made disaster. Kami memilih topik bencana banjir karena bencana banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Pembahasan kami meliputi pendahuluan, definisi, faktor penyebab, diagnosis, pencegahan, serta penanggulangan. Selamat menyaksikan! Dia ada yang buang sampah sembarangan. Kamu jangan buang sampah sembarangan, mau bikin banjir apa gimana? Kamu lebay, masa sampah plastik doang bisa bikin banjir sih? Jangan salah, justru karena semua orang mikirnya kayak kamu, akhirnya sampahnya jadi numpuk deh. Buatnya jadi mampet, aliran airnya nggak lancar. Ya udah, banjir. Nah, iya, bayangin aja Jakarta, Semarang, Bandung, tiap musim hujan pasti banjir. Penyebab utamanya karena drainase ketutup sama sampah. Tapi bukannya banjir itu termasuk bencana alam ya? Nggak selalu. Kalau penyebab utamanya karena ulah manusia, itu disebutnya man-made disaster. Iya, contohnya ya ini, buang sampah sembarangan, kecil tapi dampaknya gede. Ya udah, sekarang sampahnya diambil, dibuang ke tempat sampah ya. Oke. Duduk sana yuk, ngobrol. Yuk. Kalian tahu nggak sih? Apa? Kemarin di Bali tuh ada berita banjir gede. Yang kita lihat nggak sih tadi pagi di sosmed? Oh iya benar. Iya, viral banget. Padahal kalau kebayang Bali itu ya turisnya, pantai sama hiburannya kan. Iya, benar. Tapi tuh kemarin yang viral malah banjirnya. Iya, banjir juga lumayan parah ya. Sampai aktivitas warga jadi terganggu dan lumpuh. Iya, padahal orang-orang mengiranya tuh banjir bencana alam. Padahal kalau kita pelajari lebih lanjut, justru banyak faktornya karena ulah manusia. Makanya banjir itu bisa disebut man-made disaster. Nah, bener banget. Jadi di video kali ini kita bertiga mau ngomongin soal banjir dari sisi epidemiologi. Jadi bukan hanya sekedar banjirnya aja, tapi gimana dampak bagi kesehatan masyarakat, penyebab, cara pencegahan, juga penanggulangannya. Kalau menurut definisinya, banjir merupakan peristiwa meluapnya air sampai menutupi daratan yang biasanya kering. Umumnya dapat disebabkan karena hujan deras, sungai meluap, atau bahkan drainase kota yang buruk. Tapi kalau kita lihat dari sisi kacamata epidemiologi, banjir merupakan public health emergency. Kenapa? Karena begitu banjir datang, kesehatan masyarakat akan terancam. Jadi, nggak cuma masalah lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan. Makanya WHO masukin bencana banjir ke dalam bencana yang berpotensi menyebabkan krisis kesehatan. Jadi bisa dibilang banjir itu pemicu domino efek yang dampaknya bisa panjang banget. Sekarang kita masuk ke faktor penyebab banjir. Di dalam epidemiologi, biasanya kita menggunakan segitiga epidemiologi yang terdiri dari host, agent, dan environment. Untuk faktor yang pertama,
masih banyak sekali orang yang tinggal di bantaran sungai serta memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat menyebabkan risiko terjadinya banjir. Dari sisi agent, yaitu air banjir itu sendiri, air yang mengenang menjadikan media penularan penyakit karena air tersebut telah terkontaminasi oleh bakteri, virus, bahkan zat kimia. Yang terakhir yaitu environment. Terdapat faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan faktor buatan seperti sistem drainase yang buruk, deforestasi, dan urbanisasi yang tidak memikirkan tata kota. Nah, jika digabungkan, faktor manusia memiliki kontribusi yang cukup besar sehingga banjir dapat disebut sebagai man-made disaster. Diagnosis banjir dalam epidemiologi berbeda dengan diagnosis penyakit pada individu. Diagnosis banjir dilakukan dengan menganalisis data lingkungan, wilayah terdampak, jumlah korban, serta kerugian yang ditimbulkan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sepanjang periode 1 Januari sampai 19 September 2025, telah terjadi sebanyak 1.242 kejadian banjir di Indonesia, dan angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa banjir masih menjadi bencana dengan frekuensi tinggi di Indonesia. Kami menyoroti daerah dengan zona merah. Terdapat 5 provinsi di Indonesia yang teridentifikasi sebagai zona merah. Yang pertama yaitu Provinsi Jawa Timur, total keseluruhan kejadian bencana sebanyak 223, dengan 123 diantaranya merupakan bencana banjir. Yang kedua yaitu Provinsi Jawa Tengah, total keseluruhan kejadian bencana sebanyak 208 bencana, dengan 102 diantaranya merupakan bencana banjir. Yang ketiga yaitu Provinsi Jawa Barat, total keseluruhan kejadian bencana sebanyak 321 bencana, dengan 138 diantaranya merupakan bencana banjir. Yang keempat yaitu Provinsi Riau, total keseluruhan kejadian bencana sebanyak 204 bencana, dengan 71 diantaranya merupakan bencana banjir. Yang kelima yaitu Provinsi Sumatera Utara, total keseluruhan kejadian bencana sebanyak 167 bencana, dengan 52 diantaranya merupakan bencana banjir. Diagnosis juga memperhatikan faktor risiko yang memicu terjadinya banjir, misalnya sistem drainase yang tersumbat, alih fungsi lahan dari hutan menjadi permukiman, dan tata ruang yang tidak sesuai aturan. Semua faktor ini memperberat dampak ketika curah hujan tinggi datang. Hasil diagnosis ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan strategi penanganan darurat dan langkah pencegahan jangka panjang. Dengan kata lain, diagnosis banjir bukan sekedar mencatat data, tapi juga membaca pola, memahami penyebab, dan memprediksi risiko yang mungkin muncul. Guys, ngomong-ngomong, dampaknya banjir buat kesehatan tuh apa sih? Oh, dampak kesehatan dari banjir itu luas banget tahu. Kalau dari fisik ya, itu tuh banyak orang yang cedera, terus luka-luka, bahkan tenggelam. Ada juga yang kayak kejebak di dalam rumah gitu, bahkan kehilangan akses layanan ke fasilitas kesehatan. Kalau dari sisi penyakit menular itu lebih mengerikan tahu. Oh iya, emang gimana? Iya, karena air banjir itu biasanya udah terkontaminasi oleh air limbah, kotoran, bahkan kencing tikus. Makanya kasus seperti leptospirosis, diare, terus penyakit kulit, bahkan ISPA itu sering muncul setelah bencana banjir. Oh gitu. Jangan lupa juga soal demam berdarah. Biasanya genangan air waktu banjir yang nggak cepat surut itu bisa jadi sarang nyamuk. Nah, karena itu biasanya kalau habis banjir tuh kasus DBD jadi meningkat tahu. Pantesan. Ternyata dampaknya banyak banget ya. Kirain aku tuh cuma kayak ya udah banjir tuh genangan air aja. Iya, dan selain fisik sama penyakit, ternyata juga berdampak sama psikologis tahu. Oh iya, emang apa? Orang-orang tuh bisa stres berat, terus juga trauma, bahkan gangguan tidur. Apalagi orang yang rumahnya ke bawah arus. Pasti dia harus ngungsi ya kalau gitu. Harus lama-lama itu di Di tempat pengungsian. pengungsian. Pasti stres nggak sih? Iya. Oh, jadi intinya banjir itu nggak cuma sekedar air masuk rumah kan ya? Berarti ada dampaknya juga bisa ke fisik, mental, kesehatan, dan juga ke Kesejahteraan masyarakat. Iya, betul pasti. itu.
Iya, jadi kita tuh harus jaga lingkungan guys. Iya, kayak itu. Berikut penjelasan mengenai penyakit yang biasa muncul setelah banjir. Untuk yang pertama yaitu diare yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang masuk ke sistem pencernaan. Cara penularannya, korban banjir dapat terpapar diare karena konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri. Gejalanya berupa feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual, dan muntah. Untuk tindakan, yaitu dengan cegah dehidrasi dengan minum banyak air atau larutan oralit, konsumsi makanan dengan kalium tinggi seperti pisang, kentang, tanpa kulit, dan jus buah. Kemudian demam berdarah, penyebabnya dari virus dari nyamuk tipe Aedes aegypti. Cara penularannya yaitu gigitan nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak dalam genangan air kotor. Untuk gejalanya berupa demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, nyeri otot, sendi, dan tulang, nyeri di belakang mata. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama kompres hangat dahi, ketiak, kaki, dan tangan, kemudian berikan obat pereda nyeri dan penurun demam, serta jika gejala semakin memburuk, segera bawa penderita ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu leptospirosis yang disebabkan oleh virus Leptospira dengan cara penularan melalui kontak luka dan selaput lendir dengan air dan tanah yang terkontaminasi oleh virus Leptospira. Gejalanya berupa demam tinggi hingga menggigil, nyeri kepala, dan nyeri otot. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu minum obat antibiotik yang diberikan oleh dokter, minum obat pereda nyeri bebas seperti ibuprofen atau paracetamol, serta minum banyak cairan. Dan yang terakhir yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh kontaminasi air kotor pada kulit. Cara penularannya yaitu air kotor yang terkontaminasi bakteri atau zat-zat lain dapat menyebabkan dermatitis kontak. Gejalanya berupa muncul ruam kemerahan, gatal, perih, panas, mengelupas, bersisik, atau bengkak. Kemudian bercak kulit yang berubah warna yaitu dengan pigmentasi abnormal, kulit kering, kasar, atau bersisik. Nah, tindakan yang perlu dilakukan yaitu gunakan air bersih untuk membersihkan diri, lindungi kulit yang terpapar dengan kain, serta gunakan obat antiseptik untuk bagian kulit yang terpapar. Kalau ngomongin banjir tuh capek nggak sih? Iya kan? Kalau kita nggak ngelakuin pencegahan, pasti tiap tahun bakal naik nggak sih angkanya? Iya kan? Sih, makanya pencegahan itu harus Lakukan. dilakuin. Dan itu tuh ada 2 jenis ya, struktural sama non struktural. Oh iya, itu apa? Pak, yang struktural itu tanggung jawab pemerintah sih, misal kayak pembangunan embung, waduk juga, terus pelebaran drainase, normalisasi sungai, gitu. Terus juga kayak mengatur tata ruang kota, biar nggak sembarangan dibangun gitu. Kalau non strukturalnya tuh apa? Oh, kalau non struktural itu lebih ke peran masyarakat sama individu sih. Kayak contohnya tuh kayak nggak buang sampah sembarangan, tanam pohon, terus bikin resapan sumur, terus gotong royong membersihkan selokan. Emang kelihatannya sih sepele ya, tapi kalau semua orang ngelakuin hal itu, dampaknya bakal besar banget. Iya. Oh, berarti kalau struktural tadi itu pemerintah, kalau non struktural dari masyarakat. Nah, berarti di sini dapat disimpulin masyarakat sama pemerintah tuh harus kerjasama nggak sih? Nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Kayak pemerintah kerja sendiri, masyarakatnya diam aja pasti sama aja nggak sih? Nggak ada hasilnya. Jadi pemerintah tuh harus ngeluarin regulasi yang jelas. Terus harus memperbaiki infrastruktur tadi kan. Terus kita juga sebagai masyarakat tuh harus sadar nggak sih? Nggak boleh diam aja, nggak boleh acuh nggak sih? Iya, harus peka. Kayak bersihin lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya harus gotong royong. Terus pemerintah sama masyarakat benar-benar harus kerjasama supaya bisa nanganin banjir tadi. Ya, apalagi BMKG tuh udah bilang kalau prediksi tahun 2025 ini musim hujan bakal lebih panjang, terus curah hujannya itu juga bakal lebih tinggi. Makanya dari seminggu terakhir tuh hujan terus. Makanya kalau nggak dicegah kan bakal lebih parah ya banjirnya. Oh, aku tahu, berarti jadi intinya tuh pencegahan banjir itu bisa lewat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah itu gerak lewat adanya kebijakan sama infrastruktur. Nah, sedangkan kalau masyarakat itu bisa lewat aksi nyata seperti gotong royong membersihkan lingkungan gitu ya. Nggak buang sampah sembarangan gitu.
Setelah membahas mengenai pencegahan banjir, sekarang kita akan masuk ke penanganan banjir. Nah, penanganan banjir ini ada 3 tahap, yaitu tahap awal, yaitu sebelum banjir, kemudian saat banjir, dan setelah banjir. Untuk tahap pertama, yaitu sebelum banjir, hal yang paling utama dilakukan adalah kesiapsiagaan. Misalnya, pemerintah mengadakan sistem peringatan dini melalui BMKG dan BPBD. Serta masyarakat juga perlu mengetahui jalur evakuasi. Barang-barang berharga seperti dokumen dan obat-obatan perlu disimpan di tempat darurat. Selain itu, barang-barang berharga dapat diletakkan di tempat yang lebih tinggi serta memastikan instalasi listrik dengan kondisi aman. Apabila air dalam kondisi semakin naik, hal ini dapat meminimalkan terjadinya korsleting. Yang kedua, penanganan saat terjadi bencana banjir atau tanggap darurat. Hal yang pertama kali dilakukan adalah mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman seperti posko darurat atau tempat pengungsian. Yang kedua, menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, air bersih, pakaian, dan juga selimut. Yang ketiga, menyediakan layanan kesehatan darurat untuk mencegah penyakit menular seperti leptospirosis, ispa, dan juga diare. Yang keempat, yaitu melakukan koordinasi antara BNPB, BPBD, TNI Polri, dan juga relawan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu melakukan pengaturan lalu lintas dan akses logistik. Yang terakhir, yaitu setelah banjir, terdapat rekonstruksi dan rehabilitasi. Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu membersihkan sisa lumpur dan sampah yang tertinggal agar lingkungan kembali bersih dan nyaman. Yang kedua, yaitu melakukan penyemprotan disinfektan dan menjaga makanan dan air agar terhindar dari kontaminasi. Yang ketiga, yaitu pemulihan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan listrik. Yang keempat, yaitu memberikan bantuan psikososial bagi korban. Dan yang terakhir, yaitu melakukan rekonstruksi jangka panjang seperti rumah tahan banjir atau relokasi ke tempat yang lebih aman.